Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Musli. Di sini saya akan mempresentasikan unit masukan dan unit keluaran. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yaitu Yogi Nova Ardianto dan Muhammad Musli, yaitu saya sendiri, lalu Giovanni Alfarizi. Pengertian unit masukan dalam kurung input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan diproses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu MOS. MOS merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Di sini saya sarankan jika Anda ingin membeli MOS yaitu dari Logitech karena sudah terjamin brandnya dan cukup untuk beberapa tahun, cukup kuat untuk digunakan. Kedua, keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk saran keyboard, saya juga menggunakan Logitech karena sudah terjamin brand dan kelayakan pakainya. Pokoknya paling jos itu Logitech. Portnya juga port USB 2.0. Yang ketiga yaitu light pen. Light pen dalam kurung pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tengah. Alat ini biasanya digunakan untuk menggambar, desain grafis, atau animasi-animasi dalam suatu program, CorelDRAW, dan Paint, atau aplikasi-aplikasi serupa yang membutuhkan ketelitian serta kejelian untuk menyentuh suatu objek atau menggambar suatu objek. Keempat, touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Alat ini biasanya terdapat pada laptop, karena kalau PC atau komputer lebih mudah menggunakan mouse. Kelima, scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Biasanya ini ada juga di printer. Kalau printer-printer yang generasi sekarang pasti sudah dilengkapi scanner di atasnya. Berbeda dengan printer-printer pada generasi dulu. Keenam, joystick.
Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Ya, ini biasanya juga digunakan untuk main game yang kalau dipakai di laptop atau komputer itu dilengkapi dengan USB 2.2 kadang. Yang terbaru 2.2. Untuk main GTA, PES, FIFA, dan game-game lainnya di perangkat komputer Anda. Keenam, barcode reader. Barcode sering kita jumpai di kemasan produk-produk yang diperjualbelikan di pasaran. Dan ini adalah alat khusus untuk membaca barcode tersebut, yaitu barcode reader. Yang tertera di gambar ini biasa kita temui di Indomaret atau swalayan atau pusat perbelanjaan terdekat yang menggunakan yang sudah menggunakan komputer di mesin kasirnya. Oke, baik. Kemudian pengertian unit keluaran atau output device merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil atau hasil akhir ya, atau yang biasa dicetak dalam bentuk gambar atau bahkan dokumen data. Di sini adalah contoh dari output device, yakni yang pertama monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Monitor ada beberapa macam ada berbagai macam tipe, mulai dari CRT atau yang tabung itu, kemudian yang LED, kemudian LCD itu yang menggunakan cairan liquid ya, sehingga gambarnya lebih bagus dan lebih tipis dalam bentuknya. Kemudian contoh yang kedua yakni printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Yang seperti saya sampaikan pada awal tadi, printer juga dapat mencetak gambar atau foto. Kemudian yang ketiga yakni plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Sama fungsinya seperti printer, namun plotter ini bisa mencetak data yang ukurannya lebih besar dari printer sebelumnya. Dapat mencetak seperti sebuah banner, kemudian poster, dan berbagai macam baliho bisa. Kemudian contoh yang keempat yaitu speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara. Ini juga dapat dihubungkan ke komputer ini ya. Ya, outputnya adalah suara. Speaker biasanya dibuat untuk mengeluarkan data musik atau yang
tipe MP4 gitu, atau untuk nonton film juga bisa, kan ada suaranya. Kemudian contoh yang kelima itu earphone atau headphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Sebenarnya sama ini fungsinya. Bisa untuk mic juga bisa. Kalau mic lebih ke input device ini. Tapi kalau yang suara, keluaran suara ya lebih ke headphone-nya atau earphone-nya. Kemudian contoh yang ke-6 ini proyektor. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Alat ini biasa digunakan untuk sebuah instansi untuk mempresentasikan hasil kerja, data kerja atau dokumen kerja. Ditampilkan ke sebuah layar, nanti dipantulkan itu cahayanya atau sensor alat optiknya. Kemudian ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, yaitu kesimpulan dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa modul I/O atau input output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Dan untuk melakukan pertukaran data tersebut diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Kemudian ini saran penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari yang diharapkan, baik dari segi isi maupun dari segi susunan kata-katanya, dan perlu direvisi kembali. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.